ini kita mau unboxing PC case menurut saya paling best value ya. Judulnya Cube Gaming Chassis Vard. Ini speknya, full window, RGB, USB fan, ya bla bla bla, design in Sweden. Oke. Jadi mungkin Varde ya. Baca mungkin Varde kalau Sweden. Ini sama kayak di depannya. Ini sama juga sampingnya. Oke. Buka aja langsung ya. Ini ada invoice. Ambil invoice-nya. Oke, lanjut. Ada apa isinya? Ya casing. Ini gimana ya caranya ya? Iya. Gitu ya. Dapat bonus pulpen Adata. Tapi ini kayaknya bukan dari ini, dari tokonya sih, bukan dari Cube Gaming ya. Oke. Nah, ini udah nggak butuh. Kita lihat di sini aja. Oke. Oh, ternyata kebalik. Harusnya begini bro. Ya. Gitu. Sampingnya terus. Ini kayaknya ini speaker sama baut-baut. Oke. Samping sisi sampingnya lagi. Ini katanya sih tempered glass. Oke. Terus handle with care. Sisi depannya tempered glass juga. Sisi yang lainnya enggak ya. Ya nggak tempered glassnya, ini elevated buat naruh kabel segala macam gitu. Saya sih lebih seneng kalau misalnya agak tebel aja ya, daripada ngasih ilusi kalau dia ramping gitu. Kenapa nggak tebel aja, nambahin sedikit kan nggak masalah. Oke, ini topnya, ini USB 3, USB biasa, headphone jack sama mikrofon. Ini LED switch, ini power. Jadi buat reset juga ini kali ya, atau misalnya kita bisa milih kali ya. Feelingnya tactile. Ini juga yang LED. Ini bisa dicabut, magnetik juga gitu ya. Grillnya lumayan lah, lumayan gede. Oke, coba kita buka. Ini bautnya kayak gini nih. Oh enggak, dia nggak mau fokus. Bentar. Nih bautnya kayak gini nih, standar banget, terkesan murah malah.
What do you expect dari casing 200 ribuan? Dia nggak ngasih. Di belakangnya kayaknya ada rubbernya. Agak susah. Ingat, handle with care. Oke. Ini panelnya udah berkaca doang sih, lumayan tebel. Ya kayaknya berapa nih, 5 mili 4 mili. Oke. Cukup berat kacanya. Jadi apa isinya? Dekatkan lagi. Ini kabel. Ini ada USB 3, USB 2 biji, terus power, HDD, LED segala macem ya. Ya standar. Cuma ini dia agak kelihatannya berantakan nih. Nanti kalau udah dirakit mungkin lebih rapi. Jadi isinya dia speknya itu maksimalnya micro ATX, terus minimumnya mini ATX, katanya sih gitu. Jadi kalau motherboard biasa standar ATX itu nggak bisa ya. Maksimal micro ATX, MATX kalau kata teknis komputer, MATX. Ini udah ada power supply shroudnya juga. Di sini bisa naruh hard disk kayaknya. Bisa mount hard disk atau enggak fan. Gitu. Ya hard disk di dalam sini juga ada. Oke. Jadi dia lumayan canggih sih. Dikasih rubber ternyata. Rubber grip. Rubber mount. Ya, jadi ketika dibuka dia nggak langsung jatuh. Canggih. Kalau ini sih dia pakai apa ini ya? Namanya mirip kayak gini, apa namanya? Screw hex istilahnya. Buat ngangkat motherboard sama dia. Sama screw itu yang di sini gitu. Jadi kalau kalian hilang ini tinggal beli yang kayak gini aja. Sama kok. Mudah-mudahan sama ya. Depannya apakah bisa dibuka? Bisa juga. Dia skrupnya agak beda ya. Lebih bagus ini gitu. Full alloy, full metal. Yang itu gripnya pakai plastik. Kita buka semua. Tuh, anjing emang berisik. Apakah ada rubber mountnya juga? Wow, ada guys. Ini kayaknya sama, ketebalannya juga sama, side panelnya sama. Anjir, serem juga ya. Ada rubber mountnya juga. Canggih. Ini jarang ditemukan di casing murah setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi casing murah sekarang tuh canggih. Ini depannya tuh bisa mount fan. Kayaknya ini 14 ya. 14 atau 12 ya. 2 biji, 1 2 bisa 3. Kayaknya 12 cm bisa 3. Apa? Enggak kelihatan bisa mount 14 sih. Ini cuma bisa 12 ya.
Terus kita nggak lihat bisa mount apapun di sini. Biasanya kan kalau standar suka ada ini ya buat ODD di sini, DVD-ROM, CD-ROM, atau hard disk mount. Di sini nggak kelihatan bisa diapa-apain ya. Jadi tok fan aja di sini. Apakah bisa ditaruh radiator itu juga belum tahu. Mungkin harus praktek langsung kali ya. Kita lihat sisi yang terakhirnya. Keras banget. Keras bro. Oke, ini bahannya bukan baja ya, jadi kaleng, casing kaleng-kaleng. Which is fine kalau misalnya di harga segini ngarep baja sih ngimpi. Kita lepas juga ya, ini baut-baut. Dia ngasih cadangan sih ini sih, namanya stand up ya kalau nggak salah, stand, lupa juga sih, stand something. Dia ngasih ini buat hard disk segala macem, ada cadangannya, dan speaker. Hari ini emang kita butuh speaker ya, maksudnya speaker internal ya. Jadi kalau misalnya nyalain, biasanya kan baru dinyalain tuh tinit gitu. Kalau komputer dulu tuh rata-rata masih pakai, kalau sekarang nggak tahu. Kayaknya enggak, ngapain? Kayak belakangnya kayak gini ya. Aduh, kenapa jadi pilek? Ini kayaknya mount buat 2,5 inci. Cuma bisa satu. Sedih. Iya, ini cuma bisa satu. Ini kabel management, ini udah buat kabel ties atau buat apa namanya? Velcro segala macem. Ya cukup canggih sih. Ini bawahnya. Wow, bro, ringan banget kalau dibuka. Jadi dia lebih berat kacanya daripada chassisnya. Ini di dalamnya bisa mount 2,5 juga sama 3,5 kayaknya. Gitu. Ini buat PSU. Udah sih simple. Jadi kalau kamu ngarep mau masang banyak hard disk kayaknya nggak bisa di sini, kecuali kalau hard disknya 2,5. Ini belakangnya standar ya buat micro ATX. Ini fan grill made in China. Oke. Oh, bawahnya belum ya, bawahnya gini doang ya. Ini nggak metal, ini plastik. Ininya bukan rubber sih, rubber. Bisa dibuka. Agak-agak modular. Jadi ini casing Cube Gaming Farde, karena katanya dari Sweden ya. Harganya cuma 285, belum termasuk ongkir. Buat casing dengan fitur-fitur yang kayak gini udah oke banget sih. Dan ukurannya compact. Kalau misalnya kalian doyan komputer compact, ini cocok buat kalian dengan budget yang terbatas ya. Kalau misalnya kalian punya budget yang lebih, kayaknya mending lirik yang lain deh. Soalnya build quality itu sangat berbicara. Mendingan cari yang build quality-nya dari baja gitu. Ini bolong nih. Saya baru nyadar ini missing ininya. Hah? Nggak ada satu. Hah? Iya, ini nggak ada satu dari sananya ya. What? Oke.
weird. Oke, mungkin sekian dulu dari review dan unboxing sekilas ya, review kilat dari Cube Gaming Varde. Untuk lanjutannya mungkin kita masukin sistem ke sini dan kita lihat plus minusnya gimana. Oke. Terima kasih udah nonton. Klik like, subscribe, dan share ya kalau suka. Oke. See you next time.